Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirobbilalamin kita bisa bertemu di kegiatan PKKMB CPGRI Sukabumi tahun akademik 2020-2021. Selamat kepada para calon mahasiswa ya, belum dilantik. Nanti calon mahasiswa yang pada hari ini mengikuti kegiatan PKKMB CPGRI Sukabumi. Nah, di Lembaga Penjaminan Mutu nanti ada Ibu Rosana Wulandari ya, selaku kepala lembaganya. Nah, kita akan coba cari tahu apa itu Lembaga Penjaminan Mutu. Lembaga Penjaminan Mutu nanti akan disampaikan oleh Ibu Rosana Wulandari, dan di situ ada slide sudah muncul ya. Di situ ada Ibu Rosana Wulandari selaku ketua. Nah, oke, kemudian saya sendiri, Heris Juliansa ini masih ganteng ya, sekarang juga sedikit lah, masih lah ya, masih ada jejak-jejak masa lalu gitu ya. Ini kalau dipoto memang agak ganteng seperti ini. Dan di sini ada Ibu Devi ya, selaku bidang data dan bagian administrasi. Nah, para calon mahasiswa yang hari ini mengikuti kegiatan PKKMB harap untuk diserap ilmunya, karena intinya adalah bahwa Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh lembaga ini untuk kemudian merencanakan, kemudian melaksanakan ya, sampai dengan melakukan evaluasi terhadap mutu, gitu kan. Mutu itu bukan coet. Ya, mutu itu sama dengan kualitas. Jadi kalau misalkan kualitas atau mutu tidak terjaga di suatu di suatu pendidikan tinggi, maka lulusannya nanti akan dipertanyakan. Intinya seperti itu, dan kedalaman materinya nanti akan disampaikan oleh Ibu Rosana Wulandari. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iris, bagaimana mutu itu sendiri, mutu itu bukan coet, tetapi mutu itu adalah memang satu hal yang harus kita pertimbangkan, harus kita perhatikan. Tadi evaluasi, pengembangan, sampai dengan bagaimana kita sesuaikan antara yang terjadi pada saat ini. Ya, apa yang menjadi tuntutan di dunia pendidikan, sampai dengan bagaimana perguruan tinggi itu mengaplikasikannya. Ya, baik, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru di STPGRI. Saya yang dipercayakan untuk menangani mutu di STPGRI. Di sini saya mengajak Anda semua untuk bekerjasama, karena mutu ini tidak akan bisa terwujud tanpa kerjasama dengan mahasiswa semuanya. Baik, kita lihat sekarang tentang mutu. Mutu itu apa? Tadi kalau Pak Eri sampaikan, mutu itu coet bukan. Ya, kita bisa melihat di sini mutu itu apa. Nah, kalau kita bisa melihat, mutu itu adalah the quality of the university is measured more by the kind of student it turn on the kind expected. Maksudnya apa? Kita bisa melihat bahwa mutu itu atau pengertian dari penjaminan mutu itu adalah proses penetapan dan juga pemenuhan standar. Jadi bagaimana kita bisa menetapkan apa yang menjadi standar dengan yang sudah kita lakukan. Kenapa hal ini harus ada? Kenapa perlu adanya penjaminan mutu? Jadi tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita bisa memperoleh kepuasan, ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat pengertian penjaminan mutu pendidikan tinggi. Next slide. Ya, slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat proses dari pengertian penjaminan mutu itu sendiri, kita bisa lihat proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan hingga stakeholder. Itu adalah di antaranya mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah,
dosen, tenaga penunjang, pihak lainnya itu memperoleh kepuasan. Sehingga ini menjadi hal yang paling diperhatikan dalam pendidikan, dalam mewujudkan pendidikan tinggi ini adalah semua stakeholder itu memperoleh kepuasan. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kenapa perlu ada penjaminan mutu? Kita bisa melihat di sini ada beberapa faktor yang mengapa penjaminan mutu itu ada, ya. Jadi kalau kita bisa lihat dahulu perguruan tinggi itu tidak banyak, sehingga lulusannya itu pasti terserap oleh dunia kerja, sehingga mungkin kalau dilihat dari mutunya pun tidak terlalu diperhatikan. Yang kedua itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang begitu semakin besar, makin banyak perguruan tinggi yang didirikan, baik negeri maupun swasta. Dan banyak perguruan tinggi, yang ketiga itu adalah banyak perguruan tinggi yang berusaha menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya. Jadi orientasinya bukan pada kualitas, tetapi orientasinya itu kepada jumlah lulusan itu sendiri. Nah, hasilnya kalau kita bisa melihat dari sini, ternyata banyak perguruan tinggi yang tidak memperhatikan mutu pendidikannya, sehingga perlu adanya penjaminan mutu. Ya, nah sekarang pendidikan harus berorientasi pada pasar, dalam artian tadi stakeholder kita membutuhkan mahasiswa yang seperti apa. Nah di sini bagaimana perguruan tinggi harus bisa menghasilkan sumber daya manusia yang bisa terserap di lapangan kerja. Jadi kalau kita lihat sekarang sudah sudah cukup banyak sumber daya manusia asing yang masuk ke Indonesia. Nah sekarang bagaimana Indonesia bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas? Dan selanjutnya pendidikan tinggi berorientasi pada pasar, apalagi pasar global, mutu lulusannya harus dijamin agar bisa memenangkan persaingan. Karena kalau bicara tentang internasional, itu standarnya sudah harus internasional. Ya. Nah ini menjadikan bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi perguruan tinggi kita ini, sehingga bisa bersaing di lapangan kerja. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi? Apa yang dilakukan oleh kampus? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing atau competitive advantage dengan menawarkan. Yang pertama adalah program pendidikan yang khas, yang tidak sama dengan perguruan tinggi lainnya. Yang selanjutnya, program yang lentur sehingga mudah disesuaikan dengan permintaan pasar. Biaya yang relatif dengan mutu yang tinggi, dan tidak ada jalan lain, perguruan tinggi harus bersaing dalam mutu. Untuk itu perlu bekerja lebih keras agar lebih efektif dan produktif. Apalagi kalau kita bisa melihat sekarang perkembangan dunia pendidikan sekarang dengan kampus merdeka itu harus lebih bisa meningkatkan kualitasnya. Kenapa? Karena kampus merdeka ini menjamin harus sama mutunya dengan permintaan pasar dari internasional, sehingga di sini mahasiswa seharusnya menjadi mahasiswa yang lebih merdeka, di mana mahasiswa yang merdeka itu dia bisa belajar dari manapun, kapanpun dan dimanapun. Nah, kalau kita bisa melihat ada dua jenis penjaminan mutu. Ada yang penjaminan mutu internal, itu yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua ada ada penjaminan mutu yang eksternal, itu dilakukan bersama dengan pihak eksternal atau biasa yang dikenal dengan badan akreditasi. Nah, untuk menambah pengetahuan lagi, di sini saya putarkan satu video yang bagaimana pentingnya penjaminan mutu di perguruan tinggi. Oke, bisa disimak videonya ya. Reformasi Indonesia tahun 1998 telah menghembuskan angin perubahan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah lahirnya konsep otonomi dalam pelaksanaan pemerintahan yang secara perlahan mengurangi dominasi campur tangan pemerintah, termasuk otonomi di sektor pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
Sejak itu, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah dan ujian negara perguruan tinggi swasta sebagai bentuk kendali mutu oleh pemerintah secara bertahap dihapuskan. Agar proses otonomi pendidikan tinggi tersebut berjalan dengan baik dan terarah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada tahun 2003. Saat itu, kebijakan tersebut masih bersifat himbauan. Namun, demi akselerasi peningkatan mutu pendidikan tinggi di tanah air, pemerintah mewajibkan semua perguruan tinggi melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau disingkat dengan SPM Dikti, seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Ayat 6 dan 8 yang kemudian dituangkan dalam Permen Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 sebagai pengganti Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014. SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan tujuannya adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi sehingga berkembang budaya mutu di perguruan tinggi Indonesia. Oleh karena itu, SPM Dikti mengintegrasikan 3 struktur sebagai berikut. 1. Sistem penjaminan mutu internal atau SPMI yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. 2. Sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME dengan kata lain akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri. 3. Pangkalan data pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. SPMI sendiri adalah kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI yang sesuai dengan visi dan misi, sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta budaya perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain. Namun tetap harus mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SN Dikti Nomor 44 Tahun 2015 sebagai pengganti Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang SN Dikti. Meski memiliki otonomi khusus, setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan 5 tahapan dalam siklus SPMI. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Dikti, yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar dikti. Penetapan standar adalah setiap perguruan tinggi memiliki otonomi untuk merumuskan dan menetapkan sendiri berbagai standar dikti yang secara kuantitatif dan atau secara kualitatif melampaui standar nasional dikti. Setelah standar dikti ditetapkan, para sivitas akademika dan tenaga kependidikan wajib melaksanakannya agar cita-cita yang tercantum dalam standar dikti tersebut bisa tercapai. Tahap selanjutnya adalah evaluasi yang dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal pada setiap aras perguruan tinggi. Ini penting untuk mengukur sejauh mana standar dikti dilaksanakan, dipenuhi, atau diwujudkan dengan benar. Selanjutnya, pengendalian terhadap pelaksanaan standar dikti. Jika standar sudah dipenuhi atau dilampaui, maka langkah berikutnya adalah meningkatkan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Namun, jika sebaliknya yang terjadi, langkah pengendalian dilakukan dalam bentuk tindakan korektif atau perbaikan. Langkah terakhir dalam siklus SPMI yaitu peningkatan standar dikti. Hal ini dilakukan setelah melewati keempat tahapan dalam siklus SPMI. Pelaksanaan 5 tahapan dalam siklus SPMI ini berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI, di mana standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah standar nasional dikti dan standar dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Standar nasional dikti ditetapkan oleh Menteri, seperti yang dijabarkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Dikti. SN Dikti merupakan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian
dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, baik bersifat akademik maupun non-akademik, disusun agar dapat melampaui SN-Dikti. Selanjutnya, prinsip SPMI yang sesuai dengan Undang-Undang Dikti dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi. 2. Terstandar. SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan Menteri dan standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. 3. Akurat. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Dikti. 4. Berencana dan berkelanjutan. SPMI harus diimplementasikan dengan menggunakan 5 tahapan dalam siklus SPMI, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengandalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Dikti. 5. Terdokumentasi. Seluruh tahapan dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. SPMI dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tercapainya sebuah tujuan tersebut dapat diukur dengan terlaksananya visi dan misi, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi yang bersangkutan. Fungsi dari pelaksanaan SPMI tersebut adalah: pertama, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Kedua, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi. Ketiga, sebagai sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi. Terakhir, yang keempat adalah untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi. Dokumen SPMI dapat berbentuk buku atau bentuk dokumen lainnya yang terdiri dari: pertama, buku atau dokumen kebijakan SPMI. Dokumen ini berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Buku atau dokumen kebijakan SPMI ini membahas antara lain visi misi dan tujuan, latar belakang perguruan tinggi menjalankan SPMI, daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI, dan garis besar kebijakan SPMI pada perguruan tinggi. Kedua, buku atau dokumen manual SPMI, yaitu sebuah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi. Buku atau dokumen manual SPMI ini memuat antara lain tujuan dan maksud manual SPMI, luas lingkup SPMI, dan rincian yang harus dilakukan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi. Ketiga, buku atau dokumen standar SPMI, sebuah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Buku atau dokumen ini antara lain memuat indikator pencapaian standar Dikti, strategi pencapaian Dikti, dan pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar Dikti. Keempat, buku atau dokumen formulir atau proforma SPMI, sebuah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir, proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat hal atau informasi ketika standar Dikti diimplementasikan. Implementasi SPMI adalah sebuah tindakan konkret setiap perguruan tinggi yang dimulai dari menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI, melaksanakan isi dokumen tersebut, khususnya upaya mencapai dan melampaui standar Dikti, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan standar Dikti, dan yang terakhir adalah meningkatkan standar Dikti. Pada akhirnya, keberhasilan SPMI akan sangat bergantung dari dukungan semua pihak, khususnya sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang diharapkan memiliki kesadaran yang utuh bahwa budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku dari semua pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi tersebut. Baik, itu
Baik, itu tugas kami di Lembaga Pendidikan Mutu yang sedikit gambarnya sudah sudah disampaikan tadi melalui video tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang bagaimana peran mahasiswa? Apa peran mahasiswa dalam meningkatkan mutu pendidikan di STI PGRI Sukabumi? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peran mahasiswa yang pertama itu adalah mahasiswa itu sebagai agent of change, ya, mahasiswa sebagai agent of change. Maksudnya apa? Mahasiswa itu adalah orang-orang yang hidup di masa depan, bukan sekarang. Artinya apa? Artinya mereka punya visi ke depan. Jadi mereka melihat bagaimana di waktu yang akan datang itu harus lebih baik. Nah, sehingga di sini standar-standar apa yang sudah kita tetapkan untuk kita bisa gunakan di waktu yang akan datang. Sehingga mahasiswa itu tidak hanya diuntungkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk yang lainnya. Yang selanjutnya, mahasiswa itu sebagai social control. Itu maksudnya apa? Di sini mahasiswa itu bisa mengamati dan mengkritisi apa yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat kampus maupun masyarakat luas. Nah, ini jelas merupakan aplikasi peran mahasiswa sebagai social control, di mana mahasiswa hendaknya peka terhadap lingkungan dengan segala permasalahannya. Nah, yang ketiga itu adalah di sini dilihat bahwa mahasiswa itu diharapkan menjadi manusia yang tangguh, ya, di mana kemampuan dan akhlak mulia itu sebagai generasi penerus bangsa. Nah, mampu menjadi garda terdepan yang kuat dan tangguh, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi kemampuan intelektual yang memiliki kemampuan berpikir secara cepat, mengambil tindakan secara tepat, dan memilih keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dari peran mahasiswa ini yang akan membantu bagaimana mutu di pendidikan tinggi ini juga bisa berjalan. Kenapa mahasiswa itu kita menjadi pendukung juga dalam ketercapaian mutu itu sendiri? Kenapa? Karena di sini yang kita bisa lihat, pertama bahwa mahasiswa itu memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Yang selanjutnya, dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa masih selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Jadi kalau Anda masih ingat, banyak keputusan ataupun aturan-aturan diambil oleh pemerintah itu berdasarkan masukan dari mahasiswa. Ya. Mahasiswa didukung oleh modal dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog bagi lembaga-lembaga negara penegak hukum. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa mutu sebuah perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh aspek mutu dosennya saja dan tenaga kependidikannya, tetapi juga oleh mutu mahasiswanya itu sendiri. Sehingga yang menjalani pendidikan di perguruan tinggi tersebut, indikasi mutu mahasiswa antara lain itu adalah tingkat ketaatan dalam seleksi masuk, kepatuhan mahasiswa terhadap etika, sikap proaktif mahasiswa dalam proses belajar mengajar, prestasi akademik yang ditunjukkan, dan terutama itu adalah kompetensi lulusan yang handal. Nah, ada banyak hal yang mungkin kurang disadari oleh para mahasiswa tentang peran penting yang dimilikinya. Padahal sebenarnya sangat mempengaruhi terbentuknya mutu sebuah perguruan tinggi. Satu peran penting yang dapat dijalankan mahasiswa itu adalah pelayanan yang harus diberikan oleh mahasiswa kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Karena mahasiswa adalah salah satu unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Jadi masih tidak hanya sebagai pihak yang melayani, tetapi juga sebagai pihak yang harus melayani. Nah, banyak cara nih yang bisa dilakukan mahasiswa dalam mendukung mutu perguruan tinggi. Yang pertama itu kita bisa lihat mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi artinya apa? Walaupun kondisi yang sekarang sedang pandemi ini, tapi bagaimana kita bisa tetap menunjukkan keaktifan kita dalam proses pembelajaran.
Yang kedua itu mahasiswa berperan aktif dalam menciptakan atmosfer akademik yang kondusif. Yang ketiga, mahasiswa mencapai kematangan akademik dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual secara maksimal. Yang keempat, mahasiswa memahami perkembangan iptek dan mencari informasi langsung sumbernya melalui ICT. Yang selanjutnya itu adalah yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan kepada pihak lain. Mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar berkelompok. Mahasiswa banyak terlibat dalam penelitian dosen maupun lembaga. Mahasiswa berperan serta dalam menjaga keamanan, keindahan, dan kebersihan lingkungan kampus. Mahasiswa melaksanakan pembimbingan akademik secara berkala. Mahasiswa ikut berpartisipasi dalam mendesain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum. Mahasiswa melakukan evaluasi diri untuk mencapai kompetensi lulusan program studi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa berpartisipasi aktif dalam organisasi mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini STIPGRI sudah memiliki modal yang cukup untuk bisa mengembangkan mahasiswa-mahasiswanya, ya, dengan ketercapaian sudah didapatkan. Yang pertama itu adalah akreditasi, di mana untuk akreditasi untuk program studi akuntansi maupun manajemen kita mendapatkan nilai B dari BAN PT. Dan yang terakhir itu adalah untuk akreditasi institusi. Jadi lembaganya pun sudah terakreditasi, ya, sehingga ini menjadikan modal yang cukup bagi kita untuk bagaimana kita bisa meningkatkan mutu kita, ya. Dan untuk lembaga penjaminan mutu ini kita punya slogannya, ya. Slogannya itu adalah bermutu atau mati. Jikalau kita tidak bermutu, ya mau tidak mau, lama-kelamaan kita akan mati, ya. Jadi tadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita sampaikan lembaga penjaminan mutu itu apa sih di perguruan tinggi ini? Jadi kita di sini bertugas untuk tetap mengontrol bagaimana mutu di STIPGRI ini bisa berjalan. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang gambaran dari penjaminan mutu di STIPGRI. Demikian pemaparan tentang lembaga penjaminan mutu. Ya, masukan, kritik terhadap lembaga ini dalam proses belajar mengajar, pelayanan dari berbagai bagian, ya, perpustakaan, laboratorium komputer, dan sebagainya, silakan menghubungi kami karena kami akan menindaklanjuti apapun masukan dan sebagainya. Itu adalah sebagian dari tugas kami di Lembaga Penjaminan Mutu. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat sampai dengan selesai kegiatan ini, terus bisa mengikuti PKKMB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.